Prime, podcast for curious mind. Kembali lagi di FOMO Sapiens. Yes, seperti biasanya hari Jumat dan di pekan ini adalah hari yang sangat spesial karena bertepatan 8 Maret 2024 itu peringatan Hari Perempuan Internasional. Women's Day ya. International Women's Day. Nah, gimana nih lo sebagai seorang perempuan memaknai Hari Peringatan International Women Day nih? Gue gak pernah bilang gue perempuan ya, tapi begitu lahir secara biologis dikasih segala organ perempuan gitu. Ya. Jadi melekat juga dengan segala stigma, segala hal yang berkaitan dengan dunia perempuan gitu kan. Ya. Kayak dari kecil mungkin diajarin perempuan harus ngerti nih, lu harus bisa masak di dapur, bersih-bersih. Sementara yang laki-laki bisa ngerjain kayak bekerja di luar dan sebagainya kan. Gitu. Udah dapat pemisahan dari awal gitu. Kayaknya masa buat ngelakuin aktivitas yang sama ada perjuangannya dulu gitu ya. Harus ada tokoh yang dibilang inilah dia Kartini yang membuat perempuan akhirnya bisa sekolah. Kayak sedih banget gitu ya jadi perempuan. Bahkan dulu di Arab juga pilihannya itu cuma ada 2 kak, gender, laki-laki kalau nggak dikubur. Karena perempuan dianggap aib, makanya. Problemnya nggak cuma di Indonesia kan ya, kayak dari zaman dulu tuh kayaknya di dunia mau belahan dunia manapun perempuan hampir selalu jadi kelas 2 ya kan. Kayak di Cina dulu kan kalau misalnya punya anak, ya mereka pengennya punya anak laki-laki gitu loh, bukan punya anak perempuan. Padahal kalau dipikir-pikir pengen punya anak laki juga nggak bisa kalau nggak ada anak perempuan gitu. Betul. Makanya kayaknya jadi perempuan tuh udah punya tanggungan dan beban dari lahir ya gitu ya. Iya, sedini mungkin sudah menanggung beban luar biasa. Tapi yang dari sekian banyak tantangan peringatan Hari Perempuan Sedunia ini, kita pengen juga sih untuk meremind kembali, merefresh memori kita ya kan, dengan segala tantangan-tantangan yang perempuan miliki. Salah satunya soal perkara ini yang masih jadi momok tuh soal kekerasan seksual ya kan? Iya benar. Kemarin juga kejadian tuh di India tuh. Iya, gimana ada traveler gitu diperkosa sama 7 pria di India ya. Ya Allah. Padahal tuh lagi berantem sama suaminya juga. Iya, kan? dan dia sempat bikin video kan, dia cerita pakai bahasa Spanyol gitu, viral, menceritakan kronologi dia diperkosa di India ya. Salah satu negara yang cukup parah banget ya resiko pemerkosaan di sana gitu. Nggak tahu ya, mungkin patriarki sangat tinggi sekali di situ sehingga akhirnya wanita itu emang jadi kaum rentan ya gitu. Ya Allah, nggak tahu nih orang-orang Vrindavan ini. Masa setelah terkenal dengan street foodnya yang sering muncul di FYP gitu kan ya, kali masih terus ngebahas hal yang kayak gini jadi sesuatu yang konsisten kak, konsisten di tempatnya aja, dari dirty food ke dirty mind gitu. Jadi ya itu yang masih ngebuat kita harusnya ngerayain International Women Days itu dengan pencapaian-pencapaian wanita, bukan dengan meratapi tragedi-tragedi seperti ini, ya nggak sih? Iya sih. Tapi BTW dirty man nggak selalu kotor tau. Iya sih. Dirty act. Dirty man nggak selalu kotor ya, bener. Nah, relate juga mungkin kalau yang pekan ini rame di soal KS di India gitu kan. Di Indonesia juga kan ini juga belum lama kemarin kasus pelecehan seksual diduga dilakukan oleh rektor kan, salah satu rektor. Yang dinonaktifin ya? Itu. Di mana sih tuh? Itu di Universitas Pancasila karena disebut di mana-mana gitu ya. Ya enggak, kita sengaja nyebutin labelnya kalau apapun yang lu lakukan itu bakal berdampak sama di mana lu bekerja. Makanya apalagi lu seorang yang digugu gitu ya, lu adalah pimpinan, rektor universitas gitu. Makanya gue sih sebut-sebut aja sih, karena lu harus sadar gitu kalau tiap apa yang kita lakukan berdampak sama di mana kita berpijak gitu. Nah ini ada konsekuensinya ya kan? Ya sedikit ya yang gue pikirin. Rata-rata pelecehan seksual ini terjadi karena ada kedudukan gitu. Kalau di relasi kuasa gitu ya. Relasi kuasa. Kalau tadi di India kan karena dia ngerasa majority kan, dia akam sini gue nih. Iya benar. Nah kalau di sini kan statusnya adalah ada bawahan dan atasan gitu. Kayaknya orang tuh kalau dikasih kekuasaan tuh makanya harus pilih-pilih orang gitu, harus milih makanya kita. Karena orang-orang tertentu yang nggak tepat buat dapat kekuasaan, ya mumpung nggak ada orang nih. Gitu nih kak, gitu. Makanya kadang-kadang dia juga yang punya akses CCTV untuk dimatiin. Makanya kasusnya baru terungkap sekarang 2022. Nahan trauma gimana ya kan. Makanya orang-orang kalau seumpama kita masih menuntutnya makan gratis sih agak sulit gitu. Cobalah educate yourself. Oke, anyway, kamu lagi dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime, jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Saya Aika. Saya Eki Priagung. Oke. Nah, oke, lanjut lagi nih yang rame lagi. Amat. Sorry. Kayak lagi demo lu. Benar, karena emang topik berikut ini adalah pergerakan wanita demo di depan istana presiden, Kak. Jadi nggak cuma yang di istana yang bisa demo, kita juga bisa ya demo di udara. Asik. Iya, kebakar nih tadi. Jadi Aliansi Perempuan Indonesia sedang melakukan pergerakan sebenarnya dari kemarin-kemarin sih ini. Jadi mereka menuntut Pak Jokowi.
Iya, jadi dinilai bahwa Pak Jokowi ini makin pro oligarki dan berpotensi menghancurkan demokrasi lewat manuver-manuver yang dilakukan selama inilah gitu ya. Tahu sendirilah kita ngelihat. Ya, gitu-gitu. Jadi tema yang dipilih untuk Hari Perempuan Internasional 2024 adalah Perempuan Indonesia Geruduk Istana Adili Jokowi Perusak Demokrasi. Bentar Ki, baterai gue PSI nih 3%. Iya, udah. Oke, lanjut. Ya. Kalau kita lihat demonya, kalau yang dari sekian banyak protes muncul dari kalangan masyarakat kan, kalau kita lihat kemarin apa tuh, mulai mahasiswa, terus guru-guru besar gitu kan, orang-orang kampus. Sekarang giliran perempuan-perempuan nih yang pada berdemo dan menyuarakan. Iya. Ada banyak tuntutannya kan ya mereka? Betul, Kalau nggak salah ada 12 tuh. Apa aja tuh Ki? Pertama ada tegakkan demokrasi dan supremasi hukum. Wah, wujudkan kebijakan yang mendukung penghapusan kekerasan dan melindungi perempuan, yaitu dengan sahkan RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Perlindungan Masyarakat Adat ya, RUU Anti Diskriminasi dan Raperda Bantuan Hukum DKI Jakarta, dan wujudkan aturan pelaksana yang mendukung implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS gitu. Oke. Banyak banget ya, ada Banyak 12 lah pokoknya, iya. sampai segala, kurang lebih banyak segala tuntutan soal regulasi gitu kan, terus juga ngasih pelindungan juga untuk pembela HAM dan lingkungan gitu kan, supaya terhindar dari segala yang masih terjadi lah, kekerasan, serangan, kriminalisasi gitu-gitu. Iya, tapi ini juga udah include sama hal-hal yang bikin kita geram sama-sama nih, kayak kemarin tuh pergerakan ini kan gara-gara salah satunya juga highlight tuh perusak demokrasi. Ini kan berdasarkan putusan MA yang kemarin tuh. Iya. Kita tetap gak bisa lupakan gitu aja. Dibahas mulu lah. Emang mungkin secara aturan gak ada yang dilanggar karena kan aturannya yang diubah. Ya tapi kan diketahui Anwar Usman, suami adik Presiden Joko Widodo, yang menyetujui dan mengesahkan usia calon presiden dan wakil presiden menjadi minimal 40 tahun atau pernah menduduki jabatan yang dipilih di pemilu atau pilkada. Jadi kan akhirnya ngebuka kemungkinan kalau sesuatu gak serak sama oligarki tinggal di otak-atik aja gitu. Terus kemarin udah berhasil lengser, mau minta lagi balik. Ya Allah, gini-gini terus ya. Gini-gini amat sih. Iya. Karena tadi ngomongin pemilu ya, berkaitan juga tuh sama ketika perempuan ikut terjun di dalam demokrasi. Kalau masuk pemilu tuh kan perempuan dari dulu kuotanya harus 30%, tapi nyatanya kan nggak segitu gitu loh. Dari tahun ke tahun juga ngikutin pemilu dari tahun berapa tuh, pas pertama kali pemilu tuh 1955. Itu kebayang tuh, dari banyak banget perempuan, di jutaan perempuan di Indonesia itu hanya 16 orang. Jadi pas awal-awal gitu, ketika angka keterwakilan perempuan dalam politik, khususnya di parlemen tuh, yang gabung di parlemen pada waktu itu, jadi yang dapat kursi waktu itu cuma 16 orang pada tahun itu. Bandingin sama sekarang ya memang jauh lebih banyak sih. Kayak di tahun 2019 misalnya tuh ada 120 orang, tapi itu juga gak nyampe 30% dari kuota, 20%. Padahal harapannya 30%, tapi ternyata juga belum tercapai ya. Belum tercapai juga. Kayak di segala aspek di pemerintahan ini belum ada yang tercapai ya Kak. Yang tercapai cuman kepentingan mereka sendiri. Itu dia. Lu nyari apa sih? Sibuk amat dari tadi. Duit gue nih hilang, padahal udah dimasukin dompet. Ada tuyul kali ya? Hus, jangan asal lo ya. Bukannya tadi lo jajan kopi, ikut PO seblak, sama nitip gorengan ya? Hah? Masa? Kok bisa gak sadar ya? Bocor alus tuh, lo kudu disiplin keuangan makanya. Dengerin deh Uang Bicara, podcast dari KBR Prime yang ngebahas soal ekonomi dan literasi keuangan. Cocok banget buat anak muda kayak kita. Nah, sama nih kayak dengan self reward. Oke. Lo dengerin di mana? Di kbrprime.id. Oke deh, gue dengerin. Tapi jajan kopi sore ini gue pinjam lo dulu ya. Astaga. Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. Sapieners nih yang tinggal di Jakarta, minggu lalu tuh kita masih dapat berapa kali hujan ya, beberapa daerah mungkin hujan, tapi sekalinya hujan deras banget, giliran panas, ya Allah panasnya. Betul kemarin gue sampai nyesel gitu keluar dari sangkar gue yang penuh udara AC, di luar tiba-tiba kayak gini neraka bukan sih? Aduh. Ini panas banget ya, ini kayaknya pengaruh dari krisis iklim apa bagaimana nih kita nih kan? Iya, atau kalau kita bicara soal kondisi cuaca, krisis iklim, banjir, termasuk
termasuk juga kayak misalnya kebakaran hutan dan lahan gitu-gitu kan berdampaknya ke kita semua nih, termasuk juga ke perempuan gitu. Karena kalau menurut United Nations Framework Convention of Climate Change, itu perempuan adalah pihak yang paling terbebani dengan adanya si dampak iklim ini, terutama mereka yang tinggal di negara miskin ataupun negara berkembang gitu Ki. Oh iya, karena climate change ini ya, wah bener. Setidaknya banyak banget yang dia jemur ikan asin gitu-gitu. Terus habis itu, oh ini kok tiba-tiba jadi hancur gini ya gitu, karena terlalu panas gitu. Cuman yang lebih benernya kalau semua mereka ngejemur pakaian kok jauh lebih cepet aja kering. Ngejemur anduk gitu ya udah langsung kering bro, berapa menit doang di sini. Ya, tapi kan kondisi dunia yang seperti itu kan bukan kondisi yang ideal buat manusia ya nggak sih? Itu dia. Makanya apa yang bisa kita lakukan nih? Nah, perempuan terdampak, tapi kalau nggak ngapa-ngapain juga nggak bisa juga ya kan. Ternyata tuh ada banyak gerakan-gerakan perempuan yang membantu menangani kondisi lingkungan gitu. Kayak misalnya di Pulau Kalimantan tuh kan terkenal banget kalau kita lihat bencananya, salah satunya tuh kan karhutla tuh yang biasa hampir tiap tahun ya kan. Betul. Nah, problemnya itu gitu. Nah, penyumbang polusi dan bikin kualitas udara makin buruk banget. Ironis banget, padahal Indonesia nih bisa disebut sebagai paru-paru dunia. Paru-paru dunia kan? Dengan jumlah hutan yang salah satu yang terluas di dunia gitu. Tapi kok yang masih kejadian, lu bayangin ya, karhutla kalau dari datanya KLHK itu sepanjang Januari Agustus tahun lalu, luas kebakarannya itu sekitar 267 ribuan hektar. Jadi lu bisa bayangin itu luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia itu 3.000 kali lipatnya Monas yang 80 hektar itu. Paru-paru dunia kebetulan diletakkan salah satu di Indonesia gitu. Yang jadi cancernya kok bisa ya rakyatnya sendiri. Nah, itu dia. Kalau kita kerucutin lagi di mana nih, Indonesia bagian mananya nih kan? Nah, yang paling banyak kebakaran hutan dan lahan itu di periode yang sama tadi kita sebutin. 3 besarnya tuh Kalbar, NTT sama NTB. Di Kalbar. Nah, salah satunya. Makanya di sana tuh kayak gerakan masyarakat sipilnya bergerak untuk membasmi atau menangani si pemadaman si karhutla ini. Orang-orang mungkin secara mikro nggak akan terlalu kelihatan karena kita tinggal kebanyakan mungkin di Pulau Jawa gitu. Tapi kalau lu kerja di Google Earth gitu ngeliat, lu ketawa ngeliat Indonesia ini, waduh, mulai nggak hijau tuh itu di Kalimantan tuh, udah mulai sepi tuh kayaknya pohon tuh. Iya benar. Kelihatan tuh di atas. Kita tuh kayaknya banyak banget yang punya prinsip udahlah hidup di hari ini gitu, yang penting hari ini bisa makan gitu. Ternyata representasi rakyat yang kebanyakan mikir kayak gitu tuh ya ternyata yang jadi pemerintahan juga, yang akhirnya nggak mikir jangka panjang, nggak. Udah tebang dulu aja lah, yang penting jadi sesuatu, kita buka lahan, kita buka pekerjaan, tapi itu tuh core-nya men. Itu kan kalau diibaratkan paru-paru adalah organ, itu organ vital gitu. Gila, kenapa pilihnya organ vital dulu gitu? Kalau lu terusak nggak bisa napas dong. Iya, makanya karena kondisi yang tadi kita sebut itu, yang lu tadi sebut kritis banget itu, perlulah makanya kemudian semua pihak gitu kan untuk bergerak. Nah, termasuk juga kalau di Kalbar itu Ki, yang seru ada gerakan perempuan di sana, The Power of Mama. Jadi The Power of Mama. Ini kalau kita bilang kan biasanya The Power of Mama nih kan ya, menguasai dalam tanda kutip entah itu jalanan atau apapun gitu, karena dan ini juga dilakukan oleh para mama ini di Kalbar sana gitu. Jadi mereka ini relawan yang memadamkan karhutla, lu bayangkan gimana seru banget tuh. Nih kayaknya buat ngobrol lebih dalam sama The Power of Mama ini. Nah, kenapa mereka muncul tuh lucu. Jadi gara-garanya kan mereka dibentuk 2022 tuh ceritanya gitu. Kayak ada NGO di sana yang memang peduli lingkungan gitu, sama pemerintah di sana tuh maksudnya ngingetin warga biar nggak misalnya ngebakar lahan atau apa, waspada karhutla gitu-gitu. Nggak mempan men kalau ngomong sama si petaninya. Begitu diomongin ke istrinya ngelapor sama suaminya baru mau dengerin gitu. Jadi kalau ngomong sesuatu tuh kadang-kadang kita harus tahu siapa yang didengerin sama dia. Betul, lebih mau dengerin gitulah ceritanya. Jadi kayak perempuan tuh dianggap punya peran penting dalam mengubah perilaku di masyarakat gitu. Nah, gimana ceritanya gitu? Kita pengen tahu juga pengalaman ketika madamin api. Gue nggak kebayang sih kalau ikut madamin api gitu. Gimana? Mama kan cuma madamin api emosinya suami ya. Ini lebih berdampak gitu. Betul, kita ngobrol bareng aja nih sama salah satu relawan The Power of Mama, Juri Utami Wani. Gimana nih awal kemunculan inisiatif baik dari The Power of Mama ini? Awal munculnya TPOM itu pada tanggal 8 Juni 2022. TPOM merupakan kelompok perempuan
yang bergerak di bidang pengendalian lingkungan. Diinisiasi oleh Ibu Karmele berdasarkan 2 orang sosok inspiratif, Bu Nuraini dari Pematang Gadung dan Bu Maimun dari Sukamaju. Kegiatan beliau ini melakukan pencegahan kebakaran melalui patroli dan sosialisasi serta didasari permasalahan di lingkungan, namun di sisi lain perempuan itu jarang dilibatkan dalam pengentasan masalah ini serta tidak adanya ruang bagi perempuan untuk menyampaikan keluhannya, bahkan inisiatifnya untuk memerangi kerusakan lingkungan yang terjadi. Berarti kalau Mama Tami nih ikut di TPOM ini sendiri udah dari awal juga? Iya, Mama Tami sendiri kenapa sih pengen ikutan gitu? awalnya saya berniat ya untuk bergabung di TPOM itu karena ya terjadinya kebakaran hutan itu memang sangat berdampak sekali bagi perempuan. Karena saya tidak menginginkan adanya lagi kebakaran karena sangat merugikan bagi kami khususnya di Desa Kuala Tola, diutamakan dari perempuannya, ibu hamil dan anak-anak, biar kami menghirup udara bersih terus. Jadi kami bergabung, saya secara pribadi bergabung di TPOM itu untuk penyuluhan sosialisasi ke masyarakat jangan membakar gitu. Dan juga sosialisasi perdes yang ada di Desa Kuala Tola terkait pembukaan lahan secara terpadu. Jadi masyarakat ketika ingin membuka lahan itu ada aturan-aturannya dari desa. Nah, gimana respon keluarga nih ngelihat Mama nih yang terlibat sama gerakan ini gitu? Karena kan sekarang musim hujan gitu, kebakaran memang berkurang, tapi kan rutin patroli kan tetap. Alhamdulillah sih Bang, untuk keluarga mendukung, tapi biasanya sih memang ada pertanyaan kok musim hujan ya, kok patroli lagi gitu. Kan ini musim hujan pasti nggak ada kebakaran. Ya kami sampaikan kepada suami, anak-anak, nah TPOM ini bukan hanya penyuluhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, tapi kami kan bergerak di bidang lingkungan nih. Kami juga penyuluhan tentang kesehatan, memberikan bubuk abate untuk pengendalian nyamuk demam berdarah, mengajak masyarakat untuk selalu rutin ke posyandu, penyuluhan biasa ya tentang kesehatan dan menjaga lingkungan, itu aja. Ada dampak yang dirasakan dan perempuan kan termasuk yang paling merasakan dampaknya gitu ya ketika ada kerusakan lingkungan, karhutla gitu-gitu. Mungkin dari masalah kesehatan tadi sempat dimention karena ada ibu hamil gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih dampak yang paling dirasain untuk perempuan di sana di tempatnya Mama Tami gitu ketika ada karhutla? Pengaruh Mbak. Karena kalau di ekonomi nih ketika terjadi kebakaran nih, tentunya yang punya kebun ini kan terbakar nih. Jadi hasil panen, hasil dari kami berkebun tuh tidak ada, habis karena dimakan api, di luar dari aspek kesehatannya. Keluhan-keluhan itu selama karhutla terjadi itu yang paling banyak gitu. Yang mana biasanya yang paling banyak keluhannya, kesehatan kah atau lingkungan atau ekonominya gitu? Kesehatan pasti Pak, karena udara kan tidak sehat, banyak asap. Oke, nah ini kan dibentuk tahun 2022 nih. Emang kondisi karhutla di sana saat itu gimana sampai Mama pada turun tangan? Mulai puncak kebakaran itu yang hebat-hebatnya itu tahun 2019. Jadi ya karena sangat pentingnya kita bergerak, perempuan pun juga ikut bergerak, ya maka ya itulah ada inisiatif untuk membentuk TPOM. Di desa, khususnya Desa Kuala Tola itu memang kan sudah terbentuk tuh kelompok Tani Peduli Apik, Damkar apa, cuman tahun itu tidak terlalu aktif kelompoknya. Jadi sehingga banyaklah yang perlu diperbaiki dan perlu perempuan ikut turun tangan dalam hal ini, apalagi sosialisasinya kan, karena rasa saya perempuan itu yang ketika dia berbicara ngomong gitu dengan kaum laki-laki ya didengar gitu kan, karena perempuan kan itu cerewet. Yamini berarti ya. Jujur sekali Ibu. Tapi cerewetnya kan cerewet baik gitu ya, sampai akhirnya bisa apa ya? Pelakunya kan rata-rata itu bapak-bapak, jadi ya harus dihadapi dengan perempuan. Satu tadi yang aku kepikiran tuh gini Mama, perempuan ini kan banyak ya urusannya ya, dari ngurusin rumah tangga, ngurusin kerjaan di luar rumah gitu. Terus ini madamin api lagi gitu, kenapa nggak capek? Apa gimana gitu ceritanya? Gini, sebenarnya sih seru Mbak ikut TPOM nih. Mama-mama yang lainnya pun tidak merasa capek, dia menikmati kegiatannya. Dan juga TPOM ini kan kami tidak mesti harus memadamkan api. Nah, kami
hanya mensosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Kami pada saat kami membantu memadamkan api ketika pada keadaannya mendesak saja, darurat. Ketika di situ belum ada damkar yang datang, apa yang kami lihat yang ada di lapangan itu yang kami pakai, entah ranting-ranting dari ranting-ranting pohon atau ember yang kami temukan di situ, itu yang kami gunakan untuk memadamkan api sementara gitu. Kami menginformasikan ketika ada kebakaran itu kepada pihak-pihak yang terkait. Itu berarti dari awalnya memang ada pelatihan khususkah yang diberikan sama para relawan TPOM ini? Ada Mbak, ada pelatihan ringan aja, penggunaan alat damkar, cara-caranya menggunakan tuh ada diajarin, ada pelatihannya. Oke, jadi sempat megang-megang selang juga berarti Mama Tami ini dulu. Iya. Keren. Membantu, ya kami bantu-bantu lah kan. Secara pengalaman ketika memadamkan api gimana tantangannya? Ya ada mungkin yang boleh di-share gitu yang unik gitu. Mama kan juri lokasi di mana gitu. Pengalamannya ya waktu saat di lapangan tuh menghadapi ada warga dia tuh kurang waras gitu kan, bakar-bakar di belakang rumah orang. Kami lagi patroli. Nah, jadi waktu pada saat itu kan kita tidak bisa menunggu lagi damkar gitu kan. Jadi ya kami perlahan memberitahu dia, karena memberitahu orang yang waras dengan yang tidak waras ini kan lain, Mbak. Jadi perlahan-lahan ya kami meminta dia mematikan apinya, membantu dia. Jadi alat-alat yang kami di situ, apa yang ada itulah yang kami ambil. Ember, apa, pokoknya kan dekat perumahan tuh ya, alat-alat di dalam rumah orang kami pinjam. Selain itu ketika berhadapan dengan petani misalnya, atau memang warga yang memang bakar lahan gitu, itu ada pengalaman juga nggak Mama Tami? Ada Mbak, jadi waktu saat mereka mau buka lahan itu sebelumnya kan mereka melapor dulu ke kantor desa, lalu kami memberitahu stakeholder yang ada untuk dipantau dulu lahannya apakah bisa dibakar atau enggak. Dan kami juga memberitahu petani ketika ingin membakar lahan apa itu memang harus ada sekat-sekat atau ada kesediaan air di situ, entah parit atau apa ya, parit dan atau embung gitu. Jadi kita untuk memudahkan nanti pada saat pemadaman. Contoh keberhasilan gitu dari TPOM ini, dari yang sebelumnya misalnya seperti apa gitu, kemudian ada perubahan seperti apa gitu misalnya contohnya? Masyarakat itu pertama udah ketika dia ingin membakar apa, dia tetap menghubungi TPOM. Oh, sebelumnya enggak gitu ya? Sebelumnya enggak. Sekarang koordinasi dulu lah ya. Sekarang iya koordinasi ke TPOM. Apa sih yang bikin akhirnya warga ini akhirnya nurut gitu? Mungkin karena kami sering patroli kali, Mbak. Bawa apa? Bawa pentungan jadinya. Enggak juga, kami langsung mengajak mereka ngobrol gitu. Jadi ya kami pendekatan dengan mereka, ajak mereka berkawan dengan kami gitu. Luluh juga akhirnya ya. Iya, akhirnya masyarakat pun juga sekarang udah mulai buka lahan dengan cara ditebas manual dan pakai racun aja, jarang sekarang yang mau bakar-bakar gitu. Nah, nih buat di peringatan Hari Perempuan Sedunia ini ada harapan nggak nih dari Mama Tami? Harapan saya itu spirit pelibatan perempuan, kesetaraan gender. Karena keterlibatan perempuan itu memberikan dampak positif untuk dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat serta lingkungan hidup. Harapannya itu karhutla ini berkurang di Ketapang karena keterlibatan perempuan, dan juga dia bisa mengajari anak-anaknya untuk sadar akan dampak dari karhutla ini. Jadi pemerintah atau organisasi atau apa itu kan harus selalu melibatkan perempuan. Karena banyak hal yang bisa dilakukan perempuan gitu untuk memerangi kerusakan lingkungan yang terjadi. Baiklah kalau begitu ya. Dengan tadi obrolan kita dengan salah satu relawan The Power of Mama di Ketapang, Kalimantan Barat. Ya, itu juga mengakhiri berarti ya dari FOMO Sapiens kali ini teman-teman. Betul, selamat Hari Perempuan Internasional. Bye. Sampai jumpa, bye-bye.